Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jamaah ini ngantuk. Kalau jamaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Janganlah. Ini mau ngaji apa mau tidur? Boleh diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Muhammadin wa alihi ahli sidqi wal wafa. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Lalu kemudian kita langsung masuk ke tema pengajian. Kira-kira kita ini belajar ikhlas dari siapa? Wahai bapak-bapak, belajar ikhlas dari siapa? Dari guru? Salah. Ibu, belajar ikhlas dari siapa? Hah? Dari Nabi? Salah. Dari diri sendiri, berarti sering tersiksa. Belajar ikhlas dari tukang parkir. Lihatlah tukang parkir, didatangi mobil Alphard, Al-Fatihah, Pak Jiro, Ibu Jiro, Innova dan segalanya, tapi dia melepaskan semua itu dengan cara yang tenang. Benar kan? Mudah-mudahan kita ini bisa ikhlas insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi SAW, kata Allah, kunu rabbaniyin. Jadilah hamba Allah yang selalu bertaubat, yang selalu bersembah kepada Dia, yang selalu bermunajat kepada Dia di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan. Itulah orang yang sekolah lalu lulus. Yang tidak lulus, yaitu adalah yang bersangka bahwa amalan di bulan Ramadan, bahwa amalan itu cuma hanya di bulan Ramadan. Beliau itu sangka solat berjamaah, yaitu adalah cuma hanya di bulan Ramadan. Lalu di selain itu beliau tidak solat berjamaah, tidak segalanya. Maka kata Nabi SAW, "Idza ja'akum Ramadan," apabila bulan Ramadan ini sudah tiba, ini hampir, ini bukan cuma hanya tiba, bahkan hampir mau pergi. Benar kan Ibu? Mudah-mudahan kita insya-Allah bisa dapat nilai yang bisa membawa kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Idza ja'akum Ramadan, apabila bulan Ramadan ini sudah tiba, maka kita itu dapat 3 promo dari Allah. Yang pertama, futtihat abwabul jannah, semua pintu surga itu terbuka. Maka kalau bisa, catatlah namamu di setiap pintu surga. Engkau yang catat, bukan ketua takmir masjid, bukan malaikat, engkau diri sendiri yang catat. Berapa pintu surga? 8. Berapa Pak? Ada pintu namanya pintu Babus Salam. Dan itulah salah satu pintu yang kita akan masukkan nanti ketika mau pergi ziarah ke baginda Nabi. Namanya Babus Salam. Maka ketika setelah selesai solat, kita itu mesti membaca doa ini. Allahumma antas salam. Terus. Wa adkhilnal jannata daras salam. Bacalah doa ini setelah selesai solat. Lalu kemudian ada pintu namanya pintu Babul Istighfar, bagi orang yang suka minta ampunan. Saya ini Pak, meskipun kata Bapak ini saya syekh, ulama muda dari Makkah dan segalanya, saya ini banyak dosa. Jangan berkata saya ini enggak pernah berdosa. Kalau ada orang berkata saya ini enggak pernah berdosa, itulah dosanya engkau. Ada perasaan kesombongan. Siapa engkau? Nabi yang tidak pernah berdosa, Nabi yang tidak pernah gosip. Beliau itu selalu beristighfar. Dalam sehari beliau istighfar 70 kali. Wallahi, demi Allah, inilah astaghfirullah, saya istighfar kepada Allah fil yaumi 70 marrah.
Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang kedua, mi'ata marrah. Saya ini banyak dosa. Apa dosa saya? Saya setiap 3 hari itu keliling Indonesia. Sekarang di Cirebon, nanti ke Indramayu, lalu kemudian ke Bogor, Aceh, Semarang dan segalanya. Dosa saya setiap 3 hari naik pesawat. Di pesawat itu ada para mugari pakai rok pendek. Dilihat haram, enggak dilihat mubazir. Benar kan Pak? Berarti sama kita. Itulah dosa saya. Maka harus sering-sering beristighfar. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah. Lalu kemudian ada pintu namanya Babul Azkar. Selalu berzikirlah kepada Allah. Subhanallah wa la ilaha illallah wallah. Enaknya berjamaah itu tahu apa? Enaknya berjamaah itu meskipun bapak ibu ini tidak hafal, kelihatan hafal. Yang penting mulutnya bergerak kan? Diulangi lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, di sini hafal, di sini pura-pura hafal. Kelihatan dari lalu kemudian ada pintu bersolawat. Orang yang sering bersolawat, berapa angka solawatnya? 100, 10 juta, berapapun solawatnya, maka dialah seorang yang paling dekat sama Nabi. Itulah kata Nabi, aktsarukum alayya salatan aqrabukum minni majlisan. Mudah-mudahan kita insya-Allah bisa nyusul ke Makkah Madinah dalam 1 tahun 2 kali. Amin ya rabbal. Sallallahu Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau berselawat ke baginda Nabi, jangan berselawat ke baginda Nabi untuk berharap naik darajat, untuk berharap naik tingkat. Lihatlah iblis. Iblis itu 1000 tahun beribadah, 1000 tahun naik, 1000 tahun naik, 1000 tahun naik. Lalu apa yang terjadi? Maka menjadi seorang sombong. Benar kan? Maka kalau bersalawatlah, mintalah dari Nabi, mintalah dari Allah sehingga hatinya itu lembut. Kalau hatinya lembut, semua masyarakat suka menengok engkau, suka memandang engkau, suka mendengar engkau, suka duduk sama engkau. Benar kan? Maka mintalah dari Allah sehingga hatinya itu bisa lembut. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya bisa menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun. Selesai menghafal Al-Quran di usia 11 tahun. Saya bukan dari keturunan para kiai. Saya bukan anak mondok. Di Makkah tidak ada pondok, sekolah biasa. Tapi yang namanya menuntut ilmu, maka menuntutlah ilmu secara benar. Saya bukan dari keturunan kiai, bukan dari keturunan ustadz, bukan dari keturunan jabatan, dari keturunan orang-orang yang biasa, biasa saja. Tapi alhamdulillah bisa hafal. Kok bisa saya hafal di usia 11 tahun? Karena guru yang pertama di dunia ini adalah kalau ibunya soleha, maka mesti anak-anaknya soleh dengan soleh.
Tapi kalau ibunya solehot, sering-sering main TikTok, duda yang mana, duda yang mana. Macam mana anaknya mau jadi anak soleh? Benar kan? Maka jadilah bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu mencontohkan kepada anaknya contoh yang baik. Minta tolong bapak-bapak. Bisa? Ketika saya mulai menghafal Al-Quran, mulailah saya dari usia 4 tahun. Ibu saya itu tidak hafizah, bukan ustazah, bukan nyai, tapi dia itu cerdas. Dia itu mengajarkan kepada anaknya dengan tata metode kayak gini. Sambil dia masak, dia itu baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ciciplah dulu. Wallaili idza saja. Itu pendidikan ibu zaman dulu. Kalau ibu-ibu zaman sekarang, हमको हमी से चुरा लो. Dijawab sama suaminya, दिल में हरीज़े नोवालो. Dijawablah sama anaknya, Pantesan anaknya Fir'aun, bapaknya iblis. Macam mana anaknya mau jadi hafal Al-Quran, Pak? Kalau engkau ini tidak pernah mencontohkan, minta tolong, baliklah dari pengajian ini, kasihlah contoh yang terbaik bagi anaknya. Bisa? Bisa ibu? Jangan sedikit-sedikit sambil masak engkau ini nyanyi. Berhentilah, ini sambil nyanyi. Terpesona, aku terpesona. Berhentilah, berhenti. Ada 5 pilihan dari Nabi. Yang pertama, kun aliman. Kalau bisa hafal Al-Quran, hafallah. Ketika saya pergi ke Masjidil Haram, saya menghafal Al-Quran itu di Masjidil Haram. Pergi ke Masjidil Haram, lalu jumpa sama guru saya. Namanya Al-Ustaz Abdul Hadi Abdullah Darmu. Beliau asli Indonesia, lalu asli Madura. Saya pun ini asli Jawa. Lahir di Makkah, belajar di Makkah, main sama onta-onta Makkah. Saya asli Jawa, Pak. Saya asli Jawa, Ibu. Jawa mana tahu? Jawaban dari doamu. Oh, nenek-nenek. Ketika saya pergi ke Masjidil Haram, Pak, ketika saya pergi ke Masjidil Haram, Ibu, lalu saya ditanya sama guru saya, Al-Yawm Hafidh Abdul Basit, Al-Yawm Hafidh wala la? Hari ini hafal enggak? Enggak hafal. Dipukul. Baliklah saya ke rumah, lalu menghadapi Munkar Nakir. Tahu Munkar Nakir siapa? Orang tua. Ditanyalah saya sama ayah saya, Abdul Basit, Al-Yawm Hafidh? Hari ini hafal enggak? Enggak hafal. Dipukul. Lalu kemudian ditanya sama malaikat Nakir. Malaikat Nakir itu lebih parah daripada Munkar, kan? Siapa Nakir? Yaitu adalah ibu saya. Abdul Basit hari ini hafal enggak? Enggak. Dicubit di sini. Warna-warni di sini. Entah hijau, entah merah, entah apa warnanya saya itu enggak tahu. Lalu kemudian karena di situ ada pukulan, maka saya bisa hafal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, maaf, di sini saya agak mungkin tegas. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anaknya kena pukul oleh gurunya, lalu engkau lapor ke polisi, wallahi, billahi, tallahi, ilmu yang kau dapat tidak ada keberkahan. Tidak mau percaya, terserah. Terserah. Jangan main-main, maaf ya, jangan tersinggung. Jangan main-main jabatan. Jangan karena engkau ini punya jabatan, lalu gurunya dimusuhin. Wallahi tidak dapat keberkahan. Lihatlah ulama-ulama. UAS, Ustaz Adi Hidayat, Gus Baha. Engkau sangka mereka itu tidak kena pukul? Pasti juga kena. Saya aja. Ini usia saya 26. Masih muda kan?
Jangan disangka saya ini sudah tua karena berewaan. Enggak, di Makkah kalau ada laki-laki tidak berewaan, maaf, dipanggil dengan gelar bencong. Itu di Makkah. Kalau di sini ya enggak usah lah. Enggak usah berkelahi. Dipukul kita, Mak. Lalu kemudian jangan lapor-lapor lah. Ini baru anaknya dipukul kayak gini, langsung lapor. Dengari baik-baik. Pukulan itu terbagi 3. Ada pukulan dari orang tua, ada pukulan dari guru, ada pukulan dari pemerintah. Pukulan yang dari orang tua namanya darbu ta'dib. Contohnya, ada ibu sama anaknya. Anak tersebut minta pisau dari ibunya. Pisau mak. Menurut anak yang kecil, pisau itu baik bagi dia. Benar kan? Tapi menurut ibu, pisau itu bahaya bagi dia. Ketika dia maksa, pisau mak. Lalu ibunya mukul. Wow, ini. Apakah ada perasaan kebencian? Jawab, Pak. Ada? Tidak ada pukulan yang dari orang tua lalu ada perasaan kebencian. Tidak ada. Dan saya tantang kalau ada. Lalu kemudian namanya pukulan yang kedua, darbu tahdzib. Pukulan dari para kiai, pukulan dari guru, pukulan dari para asatiz. Ada anak bandel tidak hafal. Kalau kita mukul, apakah ada perasaan kebencian? Tidak ada. Dan di Makkah itu, Pak, sampai sekarang pendidikannya ada pukulan. Dan kalau tahu pukulannya kayak gini. Boleh contoh sini, Bang? Iya, engkau lagi yang kena. Duduk i'tidal antara sujud, menghadapi sana. Di sini ada rotan? Tidak ada. Sebagai contoh, jangan takut. Kalau ada anak di Makkah tidak hafal Al-Quran, kalau tidak hafal murajaah dipukul 5, tidak hafal dars dipukul 3, ditambah sama guru 2, total berapa? 10. Kalau tidak dipukul di pantatnya kayak ini. Maaf ya, sebagai contoh, di pantat. Lalu muncullah anak-anak yang hafal Al-Quran yang bisa menjadi alim ulama. Maka lihatlah, guru-guru yang ada di Indonesia, mereka itu rata-rata belajar di Makkah dan bisa menghafal Al-Quran di Makkah. Benar kan? Mereka itu kena pukul juga, Pak. Balik ya? Saya juga kena pukul. Jangan disangka itu semua pukulan itu ada kebencian. Minta tolonglah. Oke, Pak? Terserah Bapak, mau lapor, laporlah. Tidak mau lapor, engkau yang lapor, engkau yang tahu, engkau yang segalanya. Cuman pesan saya, tidak dapat keberkahan. Wallahi tidak dapat. Paling minim, kalau tidak bisa membahagiakan, tidak bisa melindungi guru, jangan memusuhi guru. Ini pesan saya kepada semua yang ada di sini. Lalu terserah engkau. Lalu kemudian, begitulah saya menghafal Al-Quran. Saya menghafal Al-Quran ini, untuk menghafal Al-Quran ini, Pak, wallahi mudah sekali. Yang penting ada waktunya. Tertibkanlah waktunya. Setelah setiap selesai solat, bacalah 2 ayat. 2 ayat subuh, duhur, asar, maghrib. 2 kali 5, berapa? 10. Bisa hafal, Pak. Ini bulan Quran, bulan ngaji. Jangan banyak alasan. Urusan dunia ini enggak akan selesai. Wallahi tidak selesai. Kalau tidak mau berkawan sama Al-Quran dari sekarang, enggak apa-apa. Nanti ingat, yang akan menemani kita di dalam kuburan yaitu adalah Al-Quran. Kalau tidak mau berkawan sama dia dari sekarang, nanti Al-Quran akan mengatakan pas engkau di dalam kuburan, iki siapa? Siapa iki? Bapak mau jawab apa? Ngeri kan? Maka ngajilah, ngaji. Apalagi di Indonesia ini ada namanya program tadarus. Setelah setiap selesai tarawih ada tadarus kan? Seharusnya yang ngaji yaitu adalah anak-anak muda juga, bukan cuman kakek-kakek.
ajaklah anaknya. Ayah saya itu tidak hafal Al-Quran, tapi dia itu selalu mengajak anaknya dari maghrib ke isya untuk mengaji. Ngajilah, sini ngaji nak. Jangan cuma nyuruh anaknya, ngaji kau, solat. Itulah pendidikan sekarang, suka nyuruh tapi tidak pernah mencontohkan. Benar kan? Kasih contohlah. Anak itu akan meniru kelakuan orang tua. Kalau orang tuanya suka merokok, dia juga akan suka merokok. Benar kan? Mengapa di saat ada contoh rokok engkau berani biasa-biasa saja, tapi giliran disuruh anaknya ngaji, ajaklah anaknya ngaji, engkau ini ada perasaan malu? Jangan malu sama Allah lah, malulah sama diri sendiri dulu. Kalau ada perasaan malu sama diri sendiri, mesti engkau akan ngaji. Kalau memang engkau puasa, tahanlah makannya, tahanlah lidahnya. Jangan keluarin kata-kata yang kurang layak. Apalagi abang-abang yang seusia saya, tahanlah lidahnya. Engkau ini dewasa, engkau ini berakal, engkau ini muslim. Tidak layak engkau ini sedikit-sedikit mengeluarkan kata-kata yang kurang layak. Sudah dewasa bang, stoplah, stop. Tidak layak bang. Nahan telinga, jangan mendengar lagu. Ini bulan Ramadan. Kalau tidak punya iman seimannya malaikat, paling minim agungkanlah, muliakanlah bulan Ramadan ini dengan mendengar bacaan-bacaan Al-Qur'an. 5 pilihan. Yang pertama, kun aliman. Kalau bisa hafal, hafallah. Tidak bisa hafal, belajar membaca. Tidak bisa belajar membaca, au mustami'an, dengarilah bacaan-bacaan Al-Quran. Tidak bisa mendengar, maka dekatilah, au muhibban, dekatilah orang-orang yang sudah hafal Al-Quran. Tidak bisa empat-empat ini, maka matilah engkau. Itulah kata Nabi, wala takun khamisan fatuhlak. Itulah harapan saya terhadap bapak-bapak yang ada di sini. Mudah-mudahan insya-Allah anak-anaknya, cucu-cucunya bisa hafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Untuk menghafal Al-Quran tidak harus dari keturunan kiai, tidak harus dari keturunan para asatis, tidak harus juga di pondok pesantren. Pergilah engkau ke sekolah tahfidz. Banyak sekolah-sekolah tahfidz di sini yang free, bahkan bayar ada, free ada, semua ada. Yang penting ada kemauan dari diri sendiri. Tidak ada kemauan, enggak apa-apa, paksakanlah dia. Pertama, bermula dengan keterpaksaan. Lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Itulah Al-Quran. Berawal keterpaksaan, dipaksa anaknya. Masuklah engkau ke pondok, ngajilah engkau. Lihatlah Ustaz Abdul Samad, Masya Allah, Tabarakallah. Saya bangga dengan beliau. Lihatlah, apakah beliau yang kejar dunia, apakah dunia yang kejar beliau? Siapa pak? Dunia yang kejar beliau, benar kan? Ditawarin menjadi wakil presiden, beliau tidak mau. Kok bisa? Karena punya ilmu, karena punya Al-Quran. Maka itulah pesan saya kepada abang-abang yang seusia saya. Menuntutlah ilmu, tambahkanlah hafalannya. Nanti insya Allah engkau ini kalau punya ilmu dengan Al-Quran, tenang. Perempuan kayak gini yang akan kejar engkau insya Allah. Benar kan ibu? Seperti saya ini pernah dikejar oleh banyak perempuan. 2 truk isinya perempuan. Mereka itu kejar saya, tapi saya itu tolak semua. Tahu kenapa saya tolak? Karena isinya nenek-nenek. Siapa yang mau? Jangan tersinggunglah. Maka itulah pesan saya di bulan Ramadan. Catatlah namamu di setiap pintu surga. Lalu kemudian sebelum saya tutup acara, ada satu yang saya harus sampaikan, yaitu adalah tentang hutang puasa. Yang punya hutang puasa, lunaskan. Qadoklah, qadok. Wajib diqadok. Mau tidak mau engkau harus mengqadok puasa yang pernah ditinggalkan. Kalau engkau sudah meninggal, lalu puasanya tidak diqadok, maka kata Nabi itu apa? Shoma anhu waliyuhu. Keluarganya wajib mengqadok puasa yang tersebut. Yang pertama, hutang puasa. Kalau ibu suka meninggalkan puasa, maka wajar, karena dia menyusui, melahirkan lagi. Benar kan?
wajar. Tapi kalau ada laki-laki yang suka meninggalkan puasa, maka engkau laki-laki yang solehah, laki-laki solehah. Berhentilah. Jangan banyak alasan, saya ini kerja, saya cari nafkah. Ini panas. Kepanasan Indonesia enggak nyampe seperti kepanasan Makkah. Di Makkah derajatnya sekarang 50. Gosong kepala, Pak. Waktu saya di Makkah usia 16 sampai 20, kita itu pergi ke Masjidil Haram jam 2 siang. Dalam keadaan jalan kaki dari rumah ke Masjidil Haram setengah jam. Jalan kaki dengan membawa kurma, lalu kemudian membawa roti. Jalan ke Masjidil Haram, jalan kaki jam 2 siang. Untuk apa? Untuk setor hafalan. Setelah setor hafalan, bagi-bagi makan. Panas, Pak. Tapi kita itu masih tetap puasa. Hafal tidak hafal kita kena pukul. Kalau hafal alhamdulillah, tidak hafal innalillah, kena pukul. Di depan banyak orang jamaah, kita kena pukul. Maka itu alhamdulillah, bukan sombong. Saya bangga menjadi lahir Makkah, karena di sana saya suka pendidikannya. Meskipun ada pukulan, tapi di sana orang tidak pakai namanya jabatan. Banyak teman-teman saya namanya Abdul Aziz Bandar Balilah, anaknya Syekh Bandar Balilah yang menjadi imam di Masjidil Haram. Kawan saya, ayahnya imam di Masjidil Haram. Dia kawan saya, satu kelas sama saya, tapi dia juga pernah kena pukul. Tapi dia itu enggak main-main jabatan. Mengapa kita ini suka main jabatan? Berhentilah, buanglah perasaan kesombongan, supaya anaknya engkau ini bisa hafal Al-Quran. Yang pertama, hutang puasa wajib diqadha. Yang kedua, hutang solat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya hutang solat, yang dulu di masa-masa mudanya suka melalaikan meninggalkan solat, solatlah qadhaan. Qadhalah solat yang tersebut itu. Kalau ibu lupa dengan hutang puasa berapa hari, 90, 120, 80, 50 hari, maka enggak harus lihat angka, qadhalah sampai engkau meninggal. Kalau sudah engkau qadha sampai meninggal, ternilai senilai ibadah dengan sedekah untuk diri sendiri. Tapi kalau kurang, maka ma'fu anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang solat, semua 4 mazhab ini mengatakan wajib qadha. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, wajib qadha solat yang pernah kita tinggalkan. Solat itu terbagi 3. Ada solat adaan, usalli fardal asri 4 raka'atin mustaqbil al-qiblati, adaan sekarang, imaman lillahi ta'ala. Setelah adaan, solatlah qadaan. Begitulah cara mengqadha solat. Setelah selesai adaan, qadaan, adaan, qadaan, bukan dijamak semacam tarawih. Masuklah duhur, adaan, qadaan. Masuklah asar, adaan, qadaan. Harus diqadha. Lalu yang ketiga, yaitu adalah hutang uang. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan meremehkan hutang uang. Kalau engkau sudah meninggal, lalu ada hutang uang, sebelum kita tutup kubur yang tersebut, pasti ada laki-laki yang berdiri lalu mengatakan, wahai bapak-bapak, ini punya hutang apa enggak? Benar kan, Pak? Kalau punya hutang, tolong dilunaskan. Kalau bapak meremehkan hutang yang tersebut, lalu tidak melunaskan hutang yang tersebut, maka hisabnya engkau ini makin ditunda, makin lama. 1 hari terhitung seperti 1 tahun. Maka minta tolong, 3 ini wajib diqadha. Lalu pesan saya untuk bulan Ramadan ini, apalagi ini bulan Al-Quran, lalu ini sudah tanggal 18-17 Ramadan, berarti nuzul Al-Quran. Mengapa Allah itu rahasiakan kapan malam Lailatul Qadar? Mengapa Allah itu tidak ngasih tahu kepada kita siapa yang dapat umrah makbulah, siapa yang dapat umrah, siapa yang dapat haji mabrur? Mengapa Allah rahasiakan itu semua? Supaya kita itu tidak sombong. Karena kadang-kadang ada orang yang berkata, saya ini umrah saya itu makbul kayaknya, lalu tidak
suka cerita ke orang-orang, tanda umrah makbulah, tanda haji mabrur, tanda engkau dapat malam Lailatul Qadar, ada perubahan di dalam kehidupannya, di dalam solatnya. Dulu tidak begitu solat berjamaah, dengan keberkahan mendapat malam Lailatul Qadar, sering-sering solat berjamaah. Dulu sikapnya agak kasar, tapi dapat malam Lailatul Qadar ada perubahan. Dulu sedekahnya 2.000, dengan dapat malam Lailatul Qadar alhamdulillah menjadi 2.500 perak. Agak naik sedikit, levelnya naik. Itulah yang saya harus sampaikan. Pesan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu adalah yang pertama, buanglah perasaan kesombongan. Yang kedua, ngaji, ngaji, ngaji. Yang ketiga, kasihlah contoh yang baik terhadap anaknya. Yang keempat, ajaklah anaknya untuk mengaji, ajaklah anaknya untuk solat berjamaah. Itulah yang namanya pendidikan. Kalau anaknya salah, jangan dimarahin, kasih contoh. Lihatlah cucu Nabi. Suatu ketika, ini cerita yang terakhir, suatu ketika cucunya Nabi yang bernama Al-Hasan dengan Al-Husain lagi main air, tiba-tiba ada datuk ambil air wuduk. Lalu dilihatlah sama cucu Nabi, ternyata wuduk si datuk itu salah. Lalu apakah langsung cucu Nabi itu menegur, pak, wuduknya engkau ini salah. Ini kelakuan kita, mentang-mentang punya S1, S2 seperti Abdul Basit Musfi, suka menegur orang. Cucunya Nabi bukan kayak gitu. Cucunya Nabi ketika melihat ada sesuatu yang salah dari datuk karena wuduknya salah, datanglah Al-Husain lalu mengatakan, wahai datuk, ini Al-Hasan, saya Al-Hasan, ini Al-Husain, ini adik saya, kita mau ngambil air wuduk, minta tolong perhatikanlah air wuduk kita, lalu kasih tahu kepada kita wuduk siapa yang paling benar di antara kita. Datanglah Al-Hasan, fa akmala wudu'ahu, ngambil air wuduk lalu menyempurnakan wuduknya. Datanglah Al-Husain, fa akmala wudu'ahu, menyempurnakan wuduknya. Lalu kemudian cucu Nabi itu bertanya kayak gini, wahai datuk, kira-kira wuduk siapa itu yang paling benar di antara kita? Apa kata datuk? Ternyata wuduk kalian itu yang benar, wuduk saya yang salah. Begitulah cara mendidik, begitulah cara mendakwah. Dakwah itu artinya mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Itulah pesan-pesan saya. Mudah-mudahan insya-Allah semua bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan insya-Allah kita ini bisa bersaudara di dunia dan bisa bertetangga di akhirat. Amin ya rabbal alamin.